Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Wibowo, calon guru penggerak Jawa Timur Angkatan ke-7 dari Kabupaten Pasuruan. Saya di sini akan menyajikan diseminasi untuk Bapak Ibu Dewan Guru di lembaga yang saya pimpin. Sekaligus saya menjadi kepala sekolah yang ada di lembaga saya, yaitu di SMK PGRI Pandaan. Kegiatan ini ditujukan kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang ada di sekolah kami untuk memperoleh informasi, timbul kesadaran, serta menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Informasi yang saya terima selama menempuh calon guru penggerak di modul 1 ini. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, dilanjutkan dengan kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun diseminasi akan saya sajikan dalam bentuk rapat kepada Dewan Guru dan staf di sebuah ruangan. Didahului dengan surat pemberitahuan kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk menghadiri rapat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rapat koordinasi Dewan Guru dan Staf SMK PGRI Pandaan pada hari Kamis 5 Januari 2023. Adapun beberapa agenda yang pertama pada pagi hari ini untuk menyongsong di kurikulum Merdeka di tahun depan, kita ada beberapa persiapan, yaitu e-rapot. Setiap sekolah wajib menggunakan e-rapot, nantinya dijelaskan oleh Bapak Lukman. Kemudian berikutnya yaitu diseminasi, yang adalah persamaan persepsi bagi seluruh warga SMK PGRI Pandaan, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf. Diseminasi guru dan staf SMK PGRI Pandaan. Nanti Pak Lukman selete. Bisa lagi? Bisa lagi. Tinggal tombol panas saja. Terus, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama di sini. Kita sama-sama belajar untuk menyongsong di tahun depan, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun untuk perubahan paradigma belajar, next Pak Jaki ya. Jadi di sini untuk perubahan paradigma belajar, yaitu membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Adapun beberapa proses yang diperlukan atau yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah informasi. Di informasi itu sendiri, pembelajaran diarahkan untuk mendorong murid untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Jadi siswa itu aktif mencari tahu sendiri. Guru tidak perlu lagi memberitahu dengan menceramahi peserta didik dengan informasi yang sebenarnya.
Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi peserta didik mencari tahu informasi ini dimudahkan untuk mengerti materi yang dicari tahu itu sendiri. Bapak Ibu guru tinggal memfasilitasi peserta didik. Ya, kita sambil belajar bersama-sama gitu ya. Karena ini juga bisa dilakukan di seluruh materi pembelajaran. Kemudian komputasi itu sendiri yaitu pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam hal merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan atau menjawab masalah. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu guru memberikan catatan, kemudian soal, kemudian siswa suruh menjawab dan seterusnya, itu perlu dikembangkan lagi ke model pemecahan masalah. Jadi misalnya hanya satu soal, tapi jawabannya banyak sekali. Itu peserta didik yang mencari jawabannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Contohnya ketika mereka terjun ke dalam masyarakat, maka anak-anak menghadapi ketidakpastian yang dirasakan. Banyak sekali perusahaan yang menutup gerai atau pabriknya karena di PHK. Maka dalam hal ini yang diperlukan yaitu meningkatkan kewirausahaan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yaitu otomatisasi. Pembelajaran yang mampu membina siswa berpikir kritis, bukan mekanis. Berpikir kritis dalam artian pola pikir yang cocok untuk di zaman sekarang ini, Bapak Ibu ya. Ini Pak Jaki kelewatan, tadi tetap di slide nomor 3. Nah, itu masih di sini. Lah materinya saya baca dari sini. Ya, ini materi saya baca dari sini. Jadi peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dalam arti yang mengkreatifikasikan, jadi kreatif siswa didik kita itu untuk menemukan produk-produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di zaman sekarang ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya komunikasi. Setelah otomatisasi, kemudian komunikasi. Pembelajaran yang mampu mengembangkan siswa dalam hal berkomunikasi. Jadi anak-anak itu dilatih berkomunikasi Bapak Ibu. Komunikasi kepada siapa? Kepada antar teman, antar guru ya, atau berkolaborasi. Berkolaborasi ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contoh gampangannya seperti ini. Saya mengajar misalnya TKJ, jurusan TKJ, maka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan troubleshooting di komputer, maka siswa tersebut diajak berkolaborasi antar siswa. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan atau trouble di komputer misalnya seperti itu, atau jurusan sepeda motor di sepeda motor seperti itu ya. Bekerjanya bagaimana? Secara berkelompok. Jadi dikerjakan secara berkelompok, berkolaborasi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menyelesaikan kolaborasi, kemudian mengkomunikasikan. Nah, ini yang kita ambil dari pelajaran yang atau praktek yang telah dilaksanakan itu, dikomunikasikan permasalahannya seperti apa, kemudian apa yang menjadi kesulitan dan cara penyelesaiannya seperti apa. Setiap kelompok nantinya pasti akan berbeda. Itu yang namanya komunikasi dalam hal berkolaborasi, Bapak Ibu ya. Dilanjutkan kemudian
disiplin positif di sekolah. Next, Pak Jaki. Pakai tanda itu Pak Jaki, tanda panah. Next. Nah. Lanjut, berikutnya disiplin positif. Ini dalam hal penanganan Bapak Ibu guru kepada siswa. Ketika mendengar kata disiplin, ini banyak yang mengasumsikan dengan hukuman. Ya, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, dan dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir. Kalau tidak perlu, maka tidak digunakan sama sekali. Contohnya, Bapak Ibu ya, kalau di disiplin positif, di sini untuk tahap kembang anak, kalau di materi ini membangun kegiatan belajar tepat tumbuh kembang anak. Kita ambil asumsinya seperti itu. Umur 0 sampai 7 tahun. Ini peran anak sebagai peran orang tua dan guru adalah hanya menjadi suri tauladan yang baik untuk ditiru oleh anak. Kemudian tahap 7 sampai 14 tahun, ini orang tua dan guru menerapkan perannya sebagai pemangku otoritas yang disegani. Pada tahap 14 sampai 21 tahun, ini biasanya di jenjang SMP sampai SMK ya, di yang kita hadapi sekarang ini. Orang tua dan guru dapat berperan sebagai penasehat untuk membangun standar perilaku anak yang tepat bagi dirinya maupun lingkungannya. Ya, ini kunci yang kita gunakan saat ini di lembaga kita. Usia 14 sampai 21 tahun. Menjadi teman diskusi ya, salah satunya. Kemudian setara dengan memberikan pertimbangan kepada anak terkait dampak positif dan dampak negatif atas perilaku yang sedang dilakukannya. Jadi misalnya anak atau siswa salah ya, maka kita tuturi dampak negatifnya gimana, dampak positifnya seperti apa. Jadi untuk hukuman fisik dan sebagainya itu dapat kita kikis secara perlahan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita sebagai guru juga harus paham tentang karakteristik siswa atau anak itu sendiri. Baik itu di kelas atau di lingkungan sekolah. Ada beberapa anak yang aktif ya, kemudian sensitif, ya, diodek titik nangis ya. Kemudian apa itu namanya? Temperamen dan sebagainya. Itu kita sebagai guru juga berkewajiban untuk memberitahu dampak positif dan negatifnya seperti apa. Jadi tidak saklek anak tersebut dihukum ya, kemudian dikampleng gitu. Kemudian pokoknya dinasihati seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian menyelenggarakan gotong royong antar guru orang tua di lembaga sekolah seperti itu. Bapak Ibu guru juga berkewajiban nantinya itu bekerja sama dengan orang tua bahwa sekolah ini bukanlah
tempat untuk penitipan anak, ya. Selama ini kan asumsi orang tua seperti itu. Anak disekolahkan, kemudian ditinggal kerja, pulang kerja, terus dijemput ojekan dan sebagainya. Maka untuk merubah paradigma seperti itu, bahwa sekolah ini bukan merupakan tempat titipan anak, melainkan tempat untuk meraih cita-cita dari anak itu tersebut. Sedangkan untuk orang tua dan guru ini sama-sama berkolaborasi untuk bagaimana cara agar siswa atau anak yang disekolahkan ini bisa menjadi pribadi yang positif. Next, Pak Lukman. Ya, di sini ada kalimat dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam artian seperti ini Bapak Ibu ya, ketika anak-anak itu tidak disiplin, maka Bapak Ibu guru wajib untuk mendisiplinkan anak. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri siswa. Jadi waktunya pelajaran ya berarti langsung fokus pelajaran. Waktunya istirahat ya istirahat. Waktunya pulang ya pulang, gitu ya. Jadi tertib di kelas itu tertib, di sekolah juga tertib. Next Pak Lukman. Next up atasnya. Kemudian ini motivasi perilaku manusia. Kita juga perlu mengetahui tentang motivasi peserta didik yang nantinya kita hadapi. Motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini dibagi menjadi 3 untuk motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi yang tingkatan terendah. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Next, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini berada di satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Dan jadi yang pertama tadi untuk menghindari hukuman ya. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Biasanya seperti itu. Apabila saya
melakukannya, dan seterusnya dan seterusnya. Next, berikutnya. Ini untuk level yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan cara menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini merupakan motivasi yang tertinggi. Mereka akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Seperti Bapak Ibu ya. Misalnya saya ingin mencuri, akan menjadi apa saya bisa apabila saya mencuri, seperti itu. Maka menjadi pencuri, seperti itu ya. Kemudian akan menjadi apa apabila saya rajin belajar. Kalau siswa kan seperti itu ya. Pasti seperti itu. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Akan menjadi apa apabila saya rajin belajar, kemudian menggali pengetahuan untuk menyelesaikan proyek-proyek pembelajaran, entah itu matematika, bahasa Inggris, atau IPA ya, atau kimia. Akan menjadi apa gitu ya. Maka tertanam motivasi di dalam siswa tersebut, di dalam intrinsik siswa tersebut. Maka dalam hal ini siswa tersebut memiliki sifat intrinsik atau berasal dari internal siswa tersebut. Lanjut kemudian kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Contohnya bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya di rumah mereka atau di keluarga mereka terjadi pertengkaran di orang tua ya, maka akan pengaruh di sekolah. Kemudian kasih sayang di rumah ini kurang, orang tua cuek kepada anaknya ya, itu juga pengaruh di sekolah untuk anak tersebut. Kemudian tidak bebas, anak tersebut selalu dikekang di keluarganya, kemudian di lingkungannya ya, itu juga berpengaruh dengan murid kita. Next, teman-teman. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Contohnya dengan cara mengatur orang lain di lapangan, kemudian menyakiti atau bully ya, membuli temannya, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakteristik seorang murid. Jadi sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Salah satu gampangnya seperti murid suka mencoret-coret bangku ya, maka sebagai guru bahasa Indonesia, sebagai contoh ya, tulis ya, murid tersebut diajak atau diajarkan untuk cara membuat entah itu proposal atau sehingga murid tersebut bisa latihan menulis gitu. Contoh lain,
murid yang sering mencoret-coret dinding, maka sekolah atau bapak ibu guru menyajikannya dalam hal seperti yang pernah kita lakukan ya di samurai paint ya, atau mengecat sepeda motor seperti itu ya. Kita arahkan hal-hal yang positif. Kemudian apabila murid suka balapan gitu ya di luar sana ya, maka diajari oleh guru TSM ya, untuk mengoprek atau apa namanya modifikasi sepeda motor dan seterusnya. Maksudnya seperti itu ini Bapak Ibu. Lanjut berikutnya Pak Lukman. Posisi kontrol. Ya, Bapak Ibu, kita masuk di posisi kontrol. Di posisi kontrol sendiri ada beberapa hal yang perlu kita fahami sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Di sini untuk posisi kontrol, Bapak Ibu bisa memahami secara bersama-sama pada studi kasus. Contohnya seperti ini. Next, Pak Lukman. Ya, di sini ada sebuah tabel seperti ini. Motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Di sini contoh motivasi guru berbuat untuk identitas gagal atau perilaku kontrol negatif bagi seorang guru adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu ya, kita samakan persepsi kita masing-masing di satu tujuan. Contoh untuk guru sebagai penghukum, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini yaitu identitas gagal Bapak Ibu, kita hindari. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada murid. Jadi ada murid yang entah itu kurang smart atau kurang cerdas ya, ini ditunjuk-tunjuk, kemudian waduh saya kecewa dengan kamu, saya mengajari kamu tapi kok tetap saja nggak bisa. Ini kita hindari Bapak Ibu ya, karena ini merupakan kontrol negatif. Kemudian guru berkata, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik gitu ya. Kamu akan saya pukul, kamu akan saya ya suruh push up atau apa gitu ya. Itu kita hindari. Untuk hasilnya, kalau sebagai penghukum, maka siswa akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya membuat orang merasa bersalah. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu ya, karena kamu telah seperti ini dan seterusnya. Maka hasilnya yang dicapai oleh siswa yaitu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Itu hasil yang dicapai atau yang diterima oleh siswa. Lanjut, kemudian belum. Perilaku kontrol yang positif. Guru sebagai teman. Guru membuat alasan untuk muridnya. Guru berkata, yang dilakukan lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan dan seterusnya. Itu guru sebagai teman. Hasilnya apa bagi murid? Ini ketergantungan kepada Bapak Ibu. Jadi anak itu dituntun terus, ya. Itu pasti tergantung kepada Bapak Ibu. Pak, ayo apa? Kayak seperti anak SD ya.
kalau anak SD itu kan rata-rata atau anak TK itu sebagai teman. Durung mari pekerjaannya, bu iki opo, seperti itu. Itu tergantung. Siswa menjadi ketergantungan. Padahal masih bisa mengeksplor lagi untuk siswa tersebut untuk menyelesaikan proyek yang dibuat oleh Bapak Ibu. Kemudian guru sebagai pemantau. Ini menghitung dan mengukur untuk perbuatan dari guru. Guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya, dan seterusnya yang kamu lakukan, dan seterusnya. Ini pemantau, ini hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, ya tidak sesuai, pasti seperti itu. Kemudian masuk ke motivasi intrinsik sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kamu yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu bisa memperbaikinya, gitu ya. Kemudian kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu dan seterusnya. Ini yang perlu kita terapkan kepada anak didik kita nantinya di tahun depan. Hasilnya yaitu menguatkan watak atau karakter peserta didik. Kita sambil belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Belajar bersama-sama untuk kontrol diri menjadi manajer bagi anak-anak. Seperti itu. Next, Pak Iqman. Kemudian lanjut ke berikutnya, ke keyakinan kelas. Di sini untuk keyakinan kelas ada pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Bapak Ibu guru semuanya wajib untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Contoh yang termudah seperti ini Bapak Ibu ya. Dalam satu kelas sebelum pembelajaran, Bapak Ibu berpesan kepada anak-anak bahwa nanti tidak ada atau tidak boleh siswa yang rame. Contohnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau rame, maka akan disuruh menyanyi, contohnya seperti itu, atau disuruh mengerjakan atau menulis surat atau materi yang ada di papan. Maka semuanya sepakat. Itu yang dinamakan keyakinan kelas atau dalam hal disepakati bersama di dalam kelas. Contohnya seperti ini, ada lagi kalau di kelas yang lain tidak ada kelas siswa yang keluar kelas. Contohnya seperti ini. Semua siswa kan sepakat, begitu ya. Nah itu bisa dipahami sendiri ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Lukman. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya apa? Untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Maka untuk kesehatan dan seterusnya dan seterusnya. Di sini untuk keyakinan kelas, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Yakin, siswa yakin tidak melakukan hal tersebut karena sudah disepakati bersama-sama. Maka nilai kebajikan universal yang disepakati yaitu tersirat dan tersurat, Bapak Ibu. Menekankan pada keyakinan sekarang akan lebih
memotivasi seorang dari dalam. Cara memotivasinya seperti itu. Contohnya seperti ini, kamu belajar yang rajin, maka nilai jawabannya adalah supaya pintar, supaya mengerti, supaya paham. Maka nilai-nilai kebajikan dari dalam diri siswa akan tertanam pada masing-masing siswa tersebut. Next, Pak Luman. Nah, next lagi. Di sini ada lanjut ya ke segitiga restitusi. Merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi atau bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Segitiga restitusi. Di sini, next Pak Iman. Seperti ini. Prinsip utama dari segitiga restitusi ini, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua langkahnya yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Setiap sisi ini Bu ya, 1, 2, 3. Nantinya menjadi segitiga restitusi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita menjumpai siswa terlambat di sekolah atau siswa tidak memakai alma mater atribut secara lengkap, maka kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Seperti itu. Tidak langsung saja kita tunjuk atau kita hukum atau kita melakukan sanksi dan sebagainya, atau penanganan lebih lanjut. Maka penanganan pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian dilanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Kita tanyain alasannya kenapa kamu kok atributnya tidak lengkap dan sebagainya dan sebagainya. Bisa saja orang tuanya tidak mampu untuk membeli pet, membeli topi dan sebagainya, atau topinya hilang dan sebagainya. Jadi ditanyain dulu. Semua perilaku memiliki alasan. Atau karena rumahnya jauh di luar kota atau kondisi hujan dan sebagainya sehingga anak tersebut terlambat dan seterusnya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita motivasi siswa tersebut. Bagaimana caranya bisa mengatur waktu, bisa menemukan solusi atas apa yang dilakukan. Next, gimana? Untuk segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu, mari kita pahami secara bersama-sama. Untuk sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, ini biasanya kalimat yang digunakan yaitu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita merangkul siswa seperti itu Bapak Ibu ya. Kita dekati, kita dirangkul. Kemudian ada juga kalimat yang bukan kamu bukan salah satunya orang yang melakukan ini. Lanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Ya, kita gali lagi cara efektif, misalnya agar kamu tidak sampai terlambat, agar kamu tidak memakai atau memakai atribut yang lengkap ke sekolah, seperti itu Pak. Kemudian kita tanya lagi, kamu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Ini ke validasi tindakan yang salah. Dilanjutkan ke menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, yang tadi kan kita sudah membahas keyakinan kelas. Contohnya yang sudah disepakati bersama Bapak Ibu guru adalah memakai atribut lengkap atau seragam sesuai dengan hari dan seterusnya. Maka siswa tersebut ditanyakan lagi, kan kita sudah sepakat agar kalau misalnya hari Senin memakai atribut lengkap, topi, dasi dan seterusnya. Kemudian kita tanyakan lagi keyakinannya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, contohnya, ayo kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya jadi polisi, tentara, atau guru, insinyur dan sebagainya. Kita tanyakan, kita dekati, kita rangkul. Itu salah satu tujuan dari segitiga restitusi ini. Lanjut, Pak. Nah, ini materi yang kita bahas tadi. Next, terus. Next. Sudah. Next. Sudah habis ya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Untuk materi dari ini nanti saya share di grup kedinasan. Kita bisa mempelajari bersama-sama untuk persiapan tahun depan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, dan berikutnya kita lanjut ke informasi e-raport ya, Bapak Ibu, disampaikan oleh Bapak Lukman. Jadi nanti setiap Bapak, beberapa hari setelah pelaksanaan diseminasi kepada Dewan Guru dan Staf di SMK PGRI Pandaan, alhamdulillah semua Bapak Ibu Dewan Guru beserta murid serentak bisa melaksanakan apa yang telah saya sampaikan kepada audiens ketika rapat. Hal itu dapat diwujudkan dari beberapa peristiwa tentang kegiatan belajar mengajar di sekolah kami. Salah satunya yaitu kehadiran siswa meningkat, kemudian keterlambatan siswa ke sekolah itu bisa diminimalisir. Berkolaborasi di setiap pembelajaran bisa dilaksanakan secara serentak. Kemudian siswa merasa nyaman belajar di sekolah, tertib, dan melaksanakan peraturan sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Dalam artian muncul dari jiwa mereka yang paling dalam. Hal itu berefek sekali dalam hal pembelajaran siswa tersebut di kelas atau bahkan di luar kelas. Belajar jadi lebih nyaman, dan siswa kami sangat bersemangat untuk menggali cita-citanya. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari saya, Muhammad Ari Wibowo, Eskom, calon guru penggerak Jawa Timur angkatan ke-7 kelas 97 Kabupaten Pasuruan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.